Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Salam bahagia dan salam hormat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang ada di sekolah, dan salam smart pada anak-anakku yang sempat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya, Ibu Husniar, akan membersamai anak-anakku dalam pembelajaran kimia. Anak-anakku, ya, pada hari ini kita akan belajar kimia. Ingat ya, kimia itu selalu keren. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini digambar ada gambar panci, ada gambar pembungkus makanan, dan yang terakhir adalah gambar kaleng. Ketiga gambar ini saya yakin sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku ya. Iya, dan ketiga gambar ini bahan dasarnya adalah, bahan dasar pembuatan ini ya adalah dari aluminium. Nah, siapa sih itu aluminium? Dan kenapa sih harus aluminium? Iya, ini sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kimia unsur periode ketiga. Jadi aluminium ini adalah salah satu unsur yang ada dalam periode ketiga. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran pada hari ini, yaitu bahwa setelah belajar, anak-anakku nanti mampu mengidentifikasi sifat-sifat dari periode ketiga. Dan yang kedua, anak-anakku mampu mengidentifikasi kelimpahan dan proses pengolahan hingga manfaat dari unsur-unsur yang ada dalam sistem dalam periode ketiga. Baiklah, dalam sistem periodik unsur ini ya, sistem periodik unsur anak-anakku sudah tidak asing lagi yang namanya sistem periodik unsur. Nah, dalam sistem periodik unsur ada yang dikatakan golongan dengan periode. Nah, golongan itu adalah unsur-unsur yang berada dalam posisi dari atas ke bawah ya, itu adalah golongan ya. Dan kalau periode dia posisi unsur atau menempati unsur dari kiri ke kanan. Nah, sekarang dalam periode itu ada 7 dan kita akan mempelajari membahas periode ketiga. Nah, ini ya, periode ketiga. Anggota dari periode ketiga itu ada 8. Ya. Dan siapa-siapa sih yang ke-8 itu? Ya, yang pertama adalah natrium dengan simbolnya Na. Yang kedua magnesium dengan simbolnya Mg. Yang ketiga aluminium dengan simbolnya Al. Yang keempat silikon dengan simbolnya Si. Yang kelima fosforus dengan simbolkan P. Yang keenam sulfur dengan simbolnya S atau sering dikenal dengan belerang ya. Oke, yang ketujuh adalah klor dengan simbolnya Cl, dan yang kedelapan adalah Ar, argon ya. Untuk mudah mengingat anggota dari unsur periode ketiga ini, kita menggunakan jembatan keledai. Ya, di mana Na bisa kita pakai kata nanti. Kalau Mg kita pakai kata minggu. Kalau Al kita pakai kata alih. Si kita pakai kata siap. Ya,
P kita pakai kata pergi, S kita pakai kata sama, CL kita pakai kata calon, dan AR kita pakai kata artis. Jadi ketika disatukan untuk lebih mudah mengingatnya yaitu nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis ya. Nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. NA, MG, AL, SI, P, S, CL, dan AR. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat dari unsur-unsur yang ada dalam periode ketiga. Ya, pertama adalah sifat periodiknya. Nah, sifat periodik dari unsur periode ketiga yaitu yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu apa? Iya, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke elektron terluar ya. Jarak dari inti atom sampai elektron terluarnya. Nah, untuk memahami jari-jari atom ini, anak-anakku harus tahu dulu yang namanya konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 dan juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, yang membahas tentang unsur alkali, alkali tanah, halogen, dan juga gas mulia. Semua ada mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, kita lihat ya. Konfigurasi elektron dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, ya, fosfor, belerang, klor, dan argon. Nah, di sini ada kesamaan, ya, yaitu masing-masing menempati 3 kulit. Ya, masing-masing menempati 3 kulit. Artinya apa? Bahwa unsur-unsur ini berada dalam periode ketiga. Yang berbeda adalah pada elektron valensinya. Misalnya Na, elektron valensinya 1, Mg2, Al3, dan seterusnya sampai di Cl7 elektron valensinya dan Ar8 elektron valensinya. Nah, apa sih hubungan dengan jari-jari atom? Nah, ternyata ini hubungannya ya. Kita bandingkan natrium, silikon dengan argon. Oke. Di sini natrium elektron valensinya 1. Silikon elektron valensinya 4, ya, yang berwarna orange ya, itu elektron valensi atau elektron terluar. Terus argon itu ada 8 elektron valensinya. Semakin besar ya, semakin besar elektron valensi, maka gaya tarik ke intinya itu akan semakin dekat ya, akan semakin dekat. Jadi ini akan mudah tertarik ke sini ya. Jadi yang 4 elektron ini akan mudah tertarik ke inti, begitupun dengan argon ya. Sehingga ya jari-jari atom argon akan lebih kecil dibandingkan Si dibandingkan dengan Na. Jadi dapat disimpulkan bahwa jari-jari atom itu jika dia dalam satu periode, maka semakin banyak elektron valensinya ya, atau semakin banyak jumlah nomor atomnya, maka semakin kecil jari-jari atomnya. Ini, oke, semakin kecil ya jari-jari atomnya. Nah, ini dia urutan jari-jari atom dari yang paling besar hingga yang terkecil. Ya, yang paling besar adalah Na, terus Mg, Al, Si, P, sulfur, Cl, dan argon. Jadi argon yang paling kecil jari-jari atomnya, atau dari kiri ke kanan dalam sistem periodik, jari-jari atom ini semakin kecil ya. Iya. Kita lanjut lagi anak ya. Kita masuk ke sifat periodik yang kedua yaitu energi ionisasi. Apa sih itu energi ionisasi? Iya, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar. Ya, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar. Nah, di sini kita ambil perbandingan antara natrium dengan argon. Bagaimana sih energi ionisasinya? Nah, energi ionisasi ini berkaitan juga dengan elektron valensi ya. Jadi lagi-lagi elektron valensi, konfigurasi elektron. Iya. Jadi anak-anakku memang harus paham yang namanya konfigurasi elektron ya, karena dari konfigurasi elektron kita bisa menentukan elektron valensinya. Iya, di sini natrium memiliki elektron valensi 1. Di sana argon ya
memiliki elektron valensi sama dengan 8. Ya, 8. Nah, karena energi ionisasi adalah energi untuk melepaskan elektron ya, melepas ya. Maka logikanya seperti ini. Ini kan 1, di sana 8. Ketika kita ingin melepaskan 1 dan juga ingin melepaskan 8, yang mana membutuhkan energi yang paling besar? Iya, pasti yang 8 ya kan? Ketika kita ingin melepaskan 8 ini pasti membutuhkan energi yang paling besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa energi ionisasi argon AR lebih besar dibandingkan dengan natrium. Ya. Oke, kita lihat lagi data energi ionisasi. Nah, di sini ada ya. Kalau untuk mudah mengingatnya energi ionisasi ini kita pakai trik ya. Naik, turun, naik, turun, naik. Ya, artinya apa? Dari Na ke Mg mengalami kenaikan energi ionisasi, dari Mg ke aluminium mengalami penurunan energi ionisasi, dari aluminium ke silikon, ke fosfor dia mengalami kenaikan lagi. Begitu ya, seterusnya sampai di argon. Oke, nah kita lihat. Nah, ternyata ada keanehan terjadi di sini di aluminium dengan silikon. Dengan sulfur ya, dengan sulfur. Kok turun ya energi ionisasinya? Iya, kita lihat mengapa sih aluminium dari magnesium ke aluminium mengalami penurunan energi ionisasi. Iya. Nah, ini. Ya, kita lihat dari orbital elektron pada magnesium. Orbital elektron pada magnesium ya. Ya. Di sini pada magnesium berakhir pada 3s2. Ya. Berarti elektron S itu kan hanya satu kamar ya. Kita pakai kamar untuk lebih mudah mengingat ya. Di sini dia memiliki satu kamar, berarti sudah berpasangan elektron di dalamnya. Ada 2 elektron yang ini sudah berpasangan, ada 1 pasang. Terus pada aluminium ini berakhir pada 3p1 ya. 3p1 dan kamar untuk P ini ada 3 kamar dan yang terisi hanya 1 kamar, itu pun tidak berpasangan ya, hanya 1 elektron ya. Nah, di sini kalau kestabilan berarti ini sangat stabil, lebih stabil Mg dibandingkan dengan Al. Nah, kenapa stabil? Karena dia sudah berpasangan. Ini belum berpasangan. Yang sudah berpasangan ini logikanya begini. Kalau sudah berpasangan itu berarti susah untuk melepaskan diri. Ya, susah untuk melepaskan diri. Apalagi untuk mencari pasangan lain itu sangat susah. Ya, beda di 3p. Ya, di 3p dia ada 1 di sini elektron. Ya. Kalau 1 atau masih jomblo itu bisa melepaskan diri, ya. Bisa mencari pasangan yang lain. Jadi ini bisa melepas ya. Mudah melepaskan dibandingkan pada magnesium, sehingga ya Al itu lebih kecil elektron energi ionisasinya dibandingkan dengan magnesium, atau magnesium lebih besar energi ionisasinya dibandingkan dengan aluminium. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lihat tadi apalagi tadi yang turun, yaitu dari fosfor ke sulfur ya, dari fosfor ke sulfur. Ternyata mengalami penurunan energi ionisasi juga. Nah, alasan yang sama ya pada magnesium dengan aluminium tadi. Nah, elektron ya, orbital pada elektron P itu ini ya berakhir di 3p. Ya. 3p3. Ya. P itu kan ada 3 kamarnya, berarti 3p3 kan cara pengisian elektronnya kan harus naik dulu semua kan? Iya, semuanya sama. Iya, sudah menempati kamar masing-masing. Terus pada S itu ada juga berakhir pada 3p4 ya. Dia juga menempati kamar, ada 3 juga kamar yang ditempati, tetapi ada 1 yang berpasangan. Nah, ada kestabilan unsur ketika setengah penuh, maka itu lebih stabil dibandingkan dengan yang bukan setengah penuh. Ya. Ini setengah penuh ini, ya. Ini setengah penuh berarti ini
stabil, kurang stabil dibandingkan dengan fosfor karena ini bisa lepas, ini bisa dilepaskan ya. Ini bisa melepaskan diri satu. Melepas ya. Ya, makanya karena ini mudah lepas dibandingkan ini yang sendiri-sendiri tetapi sudah setengah penuh, ya makanya energi ionisasi sulfur lebih kecil dibandingkan energi ionisasi fosfor. Oke, atau fosfor lebih besar energi ionisasinya dibandingkan dengan sulfur. Oke. Nah, ini ya, urutan energi ionisasi yang paling besar adalah argon, terus ke Cl lagi, terus ke fosfor, lanjut lagi ke sulfur, baru Si, baru Mg, aluminium, dan yang paling kecil energi ionisasinya adalah Na. Oke, paham ya? Ini adalah urutan energi ionisasi dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang paling besar argon, yang paling kecil adalah natrium. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke sifat periodik yang ketiga yaitu elektronegativitas. Apa sih itu elektronegativitas? Ya, elektronegativitas adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Membentuk ion negatif. Ada kata menarik ya, menarik elektron berarti mengambil dari luar. Ya, iya. Kita lihat lagi di sini. Ternyata ya, dari grafik ini natrium elektronegativitasnya kecil, akan semakin naik dari kiri ke kanan elektronegativitasnya akan mengalami kenaikan ya. Cl yang paling kuat ke elektronegativitasnya. Nah, ini ya. Kita lihat urutan ke elektronegativitas yang paling besar adalah Cl, terus turun lagi ke belerang, fosfor, silikon, aluminium, magnesium, dan natrium. Nah, kenapa harus Cl yang paling besar? Nah, ya, ingat konsep kestabilan unsur adalah salah satunya harus memenuhi kaidah oktet atau duplet ya. Nah, di sini Cl memiliki elektron valensi sama dengan 7. Ya, elektron valensinya sama dengan 7. Ya. Ya. Elektron valensi sama dengan 7. Untuk mencapai kestabilan dia butuh 1 elektron lagi ya untuk mencapai kaidah oktet 8 ya. Elektron valensi sama dengan 8. Nah, bagaimana caranya? Apakah dia harus melepaskan atau harus menangkap elektron? Ya, harus menangkap elektron ya. Dia menangkap elektron 1. Nah, makanya ini paling elektronegativitas karena hanya 1 yang ditangkap. Kalau belerang dia butuh 2. Kenapa? Karena di sini elektron valensinya sama dengan 6. Ya, berarti dia butuh 2 elektron untuk bisa mencapai kestabilan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ya, ini ada soal anak-anakku, jadi mohon kerjasama dari anak-anakku yang ada di sekolah. Dan tolong ibu pendamping bisa mendampingi anak-anak kita untuk menjawab soal ini. Ya. Soalnya urutan energi ionisasi dari yang rendah ke yang tinggi dari periode ketiga adalah urutan energi ionisasi dari yang rendah ke yang tinggi. Paling rendah dulu ke yang tinggi. Ingat tadi energi ionisasinya bagaimana? Ya, kecenderungan energi ionisasi dari kiri ke kanan bagaimana? Oke. Iya, coba kita lihat urutan energi ionisasi ya. Urutan energi ionisasi mulai dari yang tertinggi ke paling rendah, yaitu dimulai dari argon yang paling tinggi, terus lanjut lagi ke klorin paling tinggi, lanjut lagi ke fosfor. Ya, jadi bagian A pasti sudah salah ya. Terus bagian B kita lihat Cl, S dengan Si. Cl berada di mana? Oke, Cl kedua. Berarti salah juga ya. Iya, terus bagian C, Mg, Sip. Nah, kita lihat yang mana paling rendah, apakah ini masuk? Mg, Si dengan P. Oke, kalau kita lihat dari susunannya berarti yang tepat adalah C. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua.
aluminium mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada magnesium. Sebab aluminium terletak di sebelah kanan magnesium dalam sistem periodik. A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar, alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan salah dan alasan salah. Oke, apa jawabannya kira-kira? Ya, coba kita lihat ya. Aluminium mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada magnesium. Ingat tadi ya, ingat tadi bahwa ternyata dalam energi ionisasi itu ada terjadi suatu penurunan ya. Ingat tadi triknya adalah naik, turun, naik, naik, turun, naik, naik ya. Itu yang kita ingat. Nah, ini natrium, magnesium, terus aluminium ya. Natrium ke magnesium naik, terus ke aluminium turun. Nah, itu dikatakan naik turun ya. Nah, kalau begitu yang mana lebih besar? Kalau misalnya dari magnesium tadi naik terus aluminiumnya turun energi ionisasinya, berarti ya, energi ionisasi aluminium lebih kecil dibandingkan dengan magnesium. Itu yang benarnya. Berarti pernyataan ini adalah salah ya. Salah. Kenapa? Karena pernyataannya aluminium energi ionisasinya lebih besar daripada magnesium. Iya. Berarti pernyataan salah, berarti antara jawaban D dengan E. Nah, bagaimana alasannya? Aluminium terletak di sebelah kanan magnesium. Ingat tadi. Nanti minggu Ali ya, nanti minggu Ali Na, Mg, Al. Iya, Al itu aluminium, Mg magnesium. Nah, terletak di sebelah kanan berarti magnesium dulu baru aluminium ya. Itu. Berarti tepat ya, berarti tepat. Berarti jawabannya adalah D, pernyataan salah dan alasan benar. Oke. Nah, kita lanjut lagi, ada lagi satu soal ya. Keelektronegatifan AR lebih besar daripada keelektronegatifan Cl. Sebab dalam sistem periodik, makin ke kanan keelektronegatifan unsur cenderung bertambah. Nah, ingat. Keelektronegatifan, kemampuan untuk bisa menangkap elektron. Iya, kita lihat ya. Keelektronegatifan AR. AR itu argon. Dia termasuk gas mulia. Lebih besar daripada keelektronegatifan Cl. Cl itu memiliki elektron valensi sama dengan 7, berarti sangat mudah untuk menangkap elektron. Sedangkan Ar memiliki elektron valensi sama dengan 8, sudah stabil ya kan? Sudah stabil, berarti dia tidak bisa menangkap ataupun menerima elektron. Berarti pernyataan ini adalah salah ya, karena ternyata keelektronegatifan Cl lebih besar dibandingkan dengan argon. Oke. Terus kita lihat alasannya. Dalam sistem periodik, makin ke kanan keelektronegatifan unsur cenderung bertambah. Ya betul ya. Kenapa? Karena ternyata Cl yang paling elektronegatif, berarti Na ini kecil. Nah, dari kiri ke kanan kan, kiri itu Na dan paling kanan adalah Cl. Berarti betul ya alasannya. Berarti jawabannya adalah D. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menjawab. Ya, jawaban kita pernyataan salah dan alasan benar. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ke sifat fisik ya. Sifat fisiknya yaitu tentang wujud dan titik leleh. Bagaimana sih wujud unsur-unsur yang ada dalam sistem periode ketiga ini? Dalam periode ketiga ini yaitu perhatikan titik leleh dan titik didihnya. Ya. Oke. Titik leleh dan titik didihnya, perhatikan ya. Yang bernilai positif titik leleh dan titik didih itu adalah mulai dari natrium sampai dengan sulfur ya. Mulai dari natrium sampai dengan sulfur yang artinya berwujud padat. Ya, yang artinya berwujud padat. Pada suhu kamar, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor dan sulfur itu berwujud padat. Nah, bagaimana Cl dengan Ar? Ternyata Cl dengan Ar itu menurut data titik leleh dan titik didih memiliki titik leleh dan titik didih yang bernilai minus, yang artinya pada suhu kamar berwujud gas. Oke.
Nah, paham ya? Nah, bagaimana dengan titik lelehnya? Nah, di sini titik leleh ini mempengaruhi sifat logam dengan non-logam. Nah, natrium dengan aluminium ini termasuk logam, ya. Fosfor, silikon, klor, dan argon ini termasuk non-logam. Dan, fosfor, belerang, klor, dan argon adalah termasuk non-logam. Nah, silikon atau Esi ini termasuk semi-logam. Iya, memiliki titik leleh yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Nah, mengapa sih silikon memiliki titik leleh paling tinggi di antara semua? Berada di tengah ya. Nah, ternyata silikon ini ya dalam bentuk strukturnya ini membentuk struktur kristal kovalen raksasa. Struktur kristal kovalen raksasa sehingga untuk melelehkannya membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Untuk memutus ikatan ini dia harus membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Oke. Nah, sifat periode ketiga yang lain itu tentang sifat kimianya yang berkaitan dengan reaktivitas, oksidator reduktor, terus asam basa, dan yang keempat adalah oksida. Nah, bagaimana sih reaktivitas ini atau yang mana paling reaktif di antara semua unsur yang ada dalam periode ketiga? Nah, coba lihat ya, berdasarkan konfigurasi elektronnya ya, berdasarkan elektron valensinya, ternyata yang paling reaktif itu ada dua, yaitu natrium dengan klor. Ya, natrium dengan klor. Natrium dengan elektron valensinya 1 dan kalau elektron valensi 1 itu berarti dia mudah melepaskan elektron ya. Sangat mudah melepaskan elektron, sangat mudah untuk bereaksi dengan unsur yang lain. Nah, begitupun dengan klorin. Klorin ini ternyata memiliki elektron valensi sama dengan 7. Ya, 7 ini sangat mudah untuk menangkap elektron sehingga sangat mudah juga untuk bereaksi dengan unsur lain. Ingat, ketika natrium dan klorin ketemu, maka dia akan membentuk yang namanya garam. Garam NaCl ya, yang sering kita konsumsi setiap hari. Oke. Nah, ini kecenderungan reaktivitasnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke oksidator dan reduktor. Bagaimana sih sifat oksidator dan reduktornya? Nah, ya, karena klorin ini memiliki elektron valensi 7, mudah menangkap elektron, maka sifat oksidatornya sangat kuat ya. Maka klorin adalah oksidator terkuat di antara semua unsur yang ada dalam periode ketiga. Artinya apa? Sifat oksidator dari kiri ke kanan, dari natrium sampai klor itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Nah, kebalikan dari oksidator adalah reduktor. Nah, bagaimana sih sifat reduktornya? Iya, kita lihat ya. Sifat reduktor di sini ya, ingat, natrium adalah unsur yang paling reaktif yang bisa melepaskan satu elektron. Artinya apa? Natrium adalah unsur yang paling reduktor ya, memiliki sifat reduktor terkuat. Atau sifat reduktor dari kiri sampai ke kanan, dari natrium ke klorin itu semakin berkurang. Ya, atau dari klorin ke natrium semakin bertambah sifat reduktornya. Oke? Ya. Bagaimana sifat asam dan basanya? Oke. Ini berkaitan dengan ketika bereaksi dengan senyawa hidroksida. Senyawa hidroksida itu berarti OH- ya. Ingat, hidroksida itu berarti OH-. Bagaimana ketika mereka ini bereaksi dengan OH-? Maka Na akan membentuk NaOH, Mg akan membentuk MgOH 2 kali, Al akan membentuk senyawa AlOH 3 kali, Si akan membentuk senyawa SiOH 4 kali, fosfor akan membentuk senyawa POH 5 kali, sulfur akan membentuk senyawa SOH 6 kali, klor akan membentuk senyawa ClOH 7 kali. Iya. Nah, ingat,
silikon, fosfor, sulfur, dan klorin ini tidak stabil sehingga hidroksida-hidroksidanya akan terurai ketika bereaksi dengan membentuk air dan juga asam. Jadi dia lebih bersifat asam ya. Silikon, fosfor, sulfur, dan klorin ini akan membentuk sifat asam. Iya, ini dia yang dihasilkan. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa NaOH itu adalah basa kuat, MgOH 2 kali basa lemah, terus silikon atau H2SiO3, H3PO4 adalah asam lemah, H2SO4 dan HClO4 adalah asam kuat. Nah, bagaimana dengan aluminium? Ya, bagaimana dengan aluminium dan argon? Oke. Nah, dilihat dari sifat basa kuat sampai asam kuat, artinya apa? Dari kiri ke kanan dalam periode ketiga ini, sifat keasamannya semakin kuat. Jadi yang paling kuat adalah klor ya, yaitu HCl4, klor. Oke, itu HCl4 yang paling kuat sifat asamnya. Nah, bagaimana dengan aluminium dan argon? Nah, ingat ya, aluminium ini ternyata dia bersifat amfoter. Artinya apa? Bisa bersifat asam, bisa juga bersifat basah, ya. Jadi dia bisa bereaksi dengan asam, bisa juga bereaksi dengan basah. Oke. Nah, argon ini karena dia sudah stabil, ingat elektron valensinya sama dengan 8 atau biasa juga disebut dengan gas yang mulia, gas mulia, sudah stabil. Jadi dia tidak bisa membentuk asam ataupun basah karena susah bereaksi atau tidak bisa bereaksi dengan unsur yang lain atau senyawa yang lain ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Oksida, bagaimana oksidanya ketika bereaksi dengan oksigen? Di oksida ya, ternyata Na membentuk Na2O, Mg membentuk MgO, Al membentuk Al2O3, Si membentuk SiO2, P membentuk P2O5, S membentuk SO3, dan Cl membentuk Cl2O7. Nah, dari reaksi ini ya, dapat disimpulkan bahwa semakin ke kanan ya, semakin ke kanan dari kiri ke kanan, ketika direaksikan dengan air maka sifatnya semakin asam. Makanya Cl itu ketika bereaksi dengan air akan membentuk senyawa yang sangat asam sehingga dikatakan asam kuat. Nah, begitupun sebaliknya ya. Dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan dari Cl ke Na itu akan semakin bersifat basa jika direaksikan dengan air. Makanya Na2O itu termasuk basa kuat ya. Termasuk basa kuat, MgO adalah basa lemah, Al2O3 amfoter, SiO2P2O5 adalah asam lemah, dan SO3 dan Cl2O7 termasuk asam kuat. Oke, soal. Saya yakin anak-anakku bisa jawab ini. Senyawa berikut termasuk basa kuat yaitu A. Na2O, B. Al2O3, C. MgO, D. SiO2, E. Cl2O7. Oke. Iya, jadi coba kita lihat yang basa kuat ya, yang basa kuat tadi yang baru aja dijelaskan itu bahwa semakin ke kiri sifat basanya ketika direaksikan dengan air akan semakin kuat ya. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Oke, terima kasih untuk anak-anakku. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pernyataan yang salah ya. Untuk unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan adalah A. Jari-jari atom makin kecil, B. Energi ionisasi unsur-unsur semakin besar, C. Afinitas elektron cenderung bertambah, dan D. Keelektronegatifan unsur semakin tinggi, E. Oksidanya selalu membentuk oksida asam. Iya, coba kita lihat ya, jari-jari atom makin kecil. Ini tepat ya, dari kiri ke kanan itu dalam jari-jari atomnya semakin kecil.
Begitupun dengan energi ionisasinya semakin besar. Afinitas elektronnya pun cenderung bertambah dan keelektronegatifannya pun semakin tinggi karena yang paling elektronegatif adalah Cl. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Oksidasinya selalu merupakan oksida asam. Salah karena apa? Karena ada basa ya kan. Iya, lanjut lagi ke soal yang ketiga. Pernyataan berikut manakah yang benar tentang oksida-oksida? SiO2, P4, O10, SO3, dan Cl2, O7. Nah, ini nak ya, kalau untuk menjawab soal ini sebenarnya sangat mudah. Tinggal kita melihat pernyataan 1 benar, berarti pernyataan 3 juga benar. Ketika pernyataan 2 salah, maka tidak perlu periksa pernyataan yang keempat. Oke? Ya, begitu. Kalau misalnya pernyataan 2-nya benar, berarti otomatis harus periksa pernyataan yang keempat. Oke, kita lihat ya, periksa satu-satu. 1, semuanya oksida asam. Betul atau salah? Ya, ternyata betul ya. SiO2, Sip, S, dan Cl itu adalah membentuk oksida asam. Berarti 1 benar, 3 benar. Coba yang kedua. Semuanya oksida berikatan ionik. Nah, ini berikatan ionik, padahal tadi ada silikon, dia berikatan kovalen, raksasa. Berarti pernyataan kedua salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 saja yang benar. Oke? Iya, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah periode ketiga, bagaimana kelimpahannya, proses pengolahannya, dan manfaatnya. Mulai dari natrium. Nah, natrium ini ternyata banyak ditemukan dalam bentuk boraks, ya, terus di air laut, ya, dan dalam sendawa Chili, ya, sendawa Chili. Nah, bagaimana proses pengolahannya sehingga ditemukan natrium? Dia adalah melalui elektrolisis lelehan NaCl yang disebut dengan cell Downs, ya. Nah, itu, oke. Nah, bagaimana sih manfaat natrium? Nah, natrium ini banyak dimanfaatkan dalam garam dapur dan juga sebagai pelicin di dalam sabun kita. Ya, jadi yang menyebabkan sabun kita licin ya ini adanya natrium ya, NaOH. Nah, magnesium. Bagaimana sih magnesium ini ternyata diperoleh melalui elektrolisis lelehan MgCl2 yang disebut juga dengan cell Down dan ditemukan ya, ditemukan dalam bentuk dolomit, dalam bentuk epsomit, dan yang terakhir dalam bentuk magnesit ya. Bagaimana manfaatnya? Ternyata paduan aluminium dengan magnesium ini digunakan dalam rangka pesawat terbang, dalam membuat rangka pesawat terbang ya. Dan adalah manfaat yang lainnya ada sebagai obat mah. Jadi yang suka mengatakan dirinya saya sakit mah ya, ini ya yang sering diberikan oleh dokter adalah MgOH 2 kali, obat yang mengandung magnesium hidroksida. Oke, kita lanjut di aluminium. Bagaimana sih aluminium di alam ini? Ternyata ditemukan dalam bentuk bauksit dan juga kriolit. Nah, cara perolehannya melalui elektrolisis leburan Al2O3 yang disebut dengan Hall-Héroult. Ya, oke. Terus kita lanjut lagi ke fungsi aluminium. Nah, ini fungsinya aluminium sangat banyak ya. Banyak sekali, apalagi di rumah sangat banyak aluminium yang kita gunakan. Ya, produk-produk aluminium yang kita gunakan di rumah. Nah, silikon. Nah, bagaimana sih silikon ini? Ternyata ya, silikon ini ditemukan dalam bentuk natrium feldspar-nya, dalam bentuk kalsium feldspar, dan dalam bentuk kuarsa atau SiO2. Nah, silikon ini diperoleh melalui proses reduksi silika dengan reaksi sebagai berikut. SiO2 direaksikan dengan karbon menghasilkan gas CO2 dan padatan Si ya. Nah, bagaimana manfaatnya? Jadi ini melalui proses reaksi reduksi ya. Iya, bagaimana sih manfaatnya? Ternyata silikon ini banyak sekali digunakan di kaca, dan juga yang tidak pernah lepas dari anak-anakku adalah di HP-nya. Jadi ada chip HP itu mengandung silikon ya. Iya, itu. Dan juga ada di semen kita. Iya. Terus fosfor. Nah, fosfor ini banyak ditemukan dalam bentuk fluoroapatit dan juga pada fosforit dan diperoleh melalui proses Wohler ya, proses Wohler.
Nah, bagaimana manfaatnya fosfor? Ternyata fosfor banyak digunakan dalam pupuk ya oleh petani kita. Petani-petani banyak menggunakan pupuk NPK. Ya. Terus kita lanjut lagi ke belerang. Nah, belerang ini ditemukan dalam bentuk gipsum dan juga dalam bentuk pirit, dan proses perolehannya melalui proses fras. Ya, dalam proses fras. Nah, bagaimana sih manfaatnya belerang? Nah, ini belerang ini banyak dalam kendaraan kita, yaitu di air akinya ya, asam sulfat, dan yang lainnya adalah sebagai antibakteri atau jamur dalam sabun kita. Oke, terus klor. Nah, klor ini banyak ditemukan di air laut dan juga dalam kalium klorida. Nah, bagaimana fungsinya? Ya, klor itu salah satu fungsinya adalah di kaporit ya, sebagai pembersih air, penjernih air, pembersih air ya, supaya tidak ada kuman, biasa digunakan di kolam renang. Oke, dan juga banyak ditemukan dalam pipa. Ya, dalam pipa-pipa. Iya. Yang biasa dikenal dengan PVC, ada tulisannya di situ PVC, berarti polivinil klorida, berarti itu dari klor ya. Argon. Nah, argon ini kelimpahannya di atmosfer hanya sedikit, yaitu sekitar 0,9 ya, dan diperoleh melalui destilasi bertingkat ya. Nah, argon ini ya banyak digunakan sebagai bahan pengawet cat dalam kaleng, ya, supaya cat kita lebih awet. Oke, nah anak-anakku, ya ini adalah soal ya, Ibu bacakan saja soalnya. Unsur periode ketiga yang dijadikan bahan baku pembuatan sabun antibakteri dan jamur adalah apa tadi? Untuk antibakteri yaitu belerang ya, yaitu E. Jawabannya adalah E. Oke. Terus soal berikutnya. Data suatu unsur sebagai berikut. Hidroksidanya bersifat basa lemah. Yang kedua, dapat bereaksi dengan air panas. Yang ketiga, merupakan reduktor kuat. Dan yang keempat, senyawanya digunakan sebagai obat mah. Ada kata kunci, obat mah. Berarti jawabannya adalah apa? Betul, dia adalah C, yaitu magnesium. Nah, terima kasih ya anak-anakku atas kebersamaannya pada hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu pendamping yang ada di sekolah. Kita selalu semangat untuk terus mendampingi, dan anak-anakku juga selalu semangat dan tidak pernah berputus asa untuk selalu belajar. Teruslah belajar dan belajar. Dan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Smart School.